tengah konflik panas dengan tetangganya Nurul Sahara di Malang, Jawa Timur, Kiai sekaligus dosen filsafat agama Yai Mim dan istri mendapat tawaran menunaikan umroh secara gratis dari seorang pemilik travel umroh. Alasan pemilik travel umroh di balik tawarannya tersebut pun mengejutkan publik. Mendapat tawaran tersebut, Yai Mim dan istri memiliki respon yang berbeda dan tak kalah mengejutkan. Tawaran tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Yai Mim. Di antara banyak dukungan lain yang diterimanya, termasuk dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum John LBF dan juga bantuan dari Farhad Abbas yang siap pasang badan, bahkan akan mensomasi Sahara jika belum mencium kaki Yai Mim. Apa yang membuat Farhad Abbas begitu keras ingin membela Yai Mim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Yai Mim versus tetangganya Sahara di Malang, Jawa Timur semakin menjadi sorotan publik. Ketegangan makin terlihat ketika keduanya telah memilih langkah hukum. Posisi Yai Mim dan istri yang seakan dikucilkan oleh tetangga termasuk pengurus RT, padahal dia orang tua, pemuka agama, dan dosen filsafat di salah satu universitas di Malang pun menuai simpati banyak pihak. Bahkan kini seorang pengusaha travel umroh yang merasa kagum dengan kesabaran Yai Mim mengajak ia dan istrinya untuk menunaikan umroh secara gratis pada bulan Oktober ini. Pemilik travel umroh yang bernama Alfitra Piyama pun menceritakan kepada tim Intens Investigasi terkait alasan dirinya mengajak Yai Mim dan istri untuk umroh gratis. Ia juga mengungkap sosok Yai Mim dan istri di matanya, yang ia sebut sebagai seorang pahlawan di masyarakat dengan alasan yang mengejutkan. Pertama karena saya owner travel yang alhamdulillah jamaah kami kan ribuan setiap bulan. Dan kami sudah biasa mengumrohkan orang. Nah, saya punya program setiap bulan itu saya memilih 1 sampai sekian orang diumrohkan karena ada keteladanan atau bahasa saya itu umroh teladan. Saya melihat dari diri Pak Yai Mim dan istrinya, ini adalah contoh teladan untuk masyarakat. Dan beliau ini adalah seorang yai, seorang ulama, seorang doktor di kampus Islam. Sehingga saya selaku owner travel, saya selaku basicnya dari pondok juga melihat bahwa beliau pantas untuk saya umrohkan. Yang walaupun dalam balasan beliau maunya itu diuangkan saja karena beliau sendiri sudah haji 9 kali katanya, sudah umroh sekian kali. Namun kami akan diskusikan hal ini. Intinya saya dan tim sudah menyediakan tiket tanggal 23 Oktober bila mana beliau milih bulan ini. Kalaupun milih bulan November nanti kami sediakan. Setiap bulan kami kasih jatah buat para pahlawan yang kami anggap pahlawan umroh gratis. Alfitrah Piyama lalu menghubungi Yai Mim dan istri terkait tawaran umroh gratis tersebut. Namun menurut Alfitrah, Yai Mim menolak karena mengaku dirinya sudah beberapa kali umroh dan sudah 9 kali menunaikan ibadah haji. Namun Yai Mim meminta kalau bisa agar jatahnya diuangkan saja. Uangnya akan ia bagikan lagi kepada yang membutuhkan. Separuhnya untuk biaya kasusnya melawan Sahara. Seperti inilah pernyataan pemilik travel yang telah menawarkan umroh gratis untuk Yai Mim dan istri. Kemarin beliau balas di VT-nya, di TikTok-nya bahwa beliau
tidak siap untuk umroh, maka beliau sampaikan diuangkan saja. Nanti beliau akan bagi uang itu ke masyarakat. Dari kami, dari tim manajemen travel, untuk sementara masih menyediakan tiket umroh untuk beliau. Dan kami sudah tentukan tanggal keberangkatannya, tanggal 23 Oktober. Namun, kalau nanti beberapa hari ke depan, tetap beliau tidak mau umroh, diuangkan, ya mungkin kami akan musyawarah lagi. Apakah ini kita alihkan ke pahlawan-pahlawan lainnya di masyarakat, atau apakah betul-betul kita uangkan? Tapi untuk diuangkan itu sepertinya belum pernah kami lakukan, karena kami selama ini booking pesawat, booking hotel yang harus ada orang yang diumrohkan. Seperti itu. Kalau kami uangkan, berarti ya kami harus menjual jatah yang sudah kami sediakan. Terkait tawaran dari pemilik travel umroh yang menawarkan umroh secara gratis, Yaimim pun menanggapinya. Sang istri bersedia menerima tawaran tersebut dengan suatu alasan yang mengejutkan. Sementara Yaimim menawarkan agar untuk dirinya dalam bentuk uang saja. Yaimim juga berterima kasih ke Abda John LBF yang telah menawarkan bantuan pendampingan hukum gratis kepada dirinya. Seperti inilah ungkapan rasa syukur dan bahagia Yaimim mendapat dukungan dari banyak pihak. Kalau saya saya sebenarnya ingin ya, siapa sih yang nggak rindu sama Baitullah, apalagi sajadah yang dibakar itu, sajadah beli saya lagi. yang dibakar itu saya beli ketika saya haji, dan itu sangat limited, biasanya dipakai imam-imam masjid Madinah dan Masjidil Haram. Keinginan hati saya pengen ke sana untuk bisa beli lagi, tapi karena itu kan kenangan yang luar biasa, saya beli sajadah ketika haji ya. Siapa tahu sekarang umroh bisa beli lagi, tapi kan saya istri, saya manut apa kata suami. Kalau suami menghendaki mengambil apresiasi dari travel tersebut, gon saya derek, kalau enggak gimana? Saya terima kasih kepada ini luar biasa loh, ada perusahaan travel umroh yang kemudian mempunyai atensi yang besar. Terima kasih, saya doakan semoga travelnya barokah dan semakin jaya. Tapi begini, saya ini hajinya udah 9 kali ya saya itu haji. Bukan berarti saya masih ada porsi loh, masih punya porsi 1, masih ada 2. Terus kalau umrah sudah berapa kali? Ini juga baru haji. Kalau boleh ya, saya ini kan punya kebiasaan berbagi kepada fakir miskin. Seperti kemarin ya, ketika saya datang kepada Kang Dedi bestie dengan saya. Langsung saya, mana kopiahnya dilepas untuk apa? Diisain uang sama Kang Dedi 3 juta. Ya ini tak bagi-bagi. Besoknya tak bagi-bagi kepada di pasar Bandung ya. Stasiun itu ngobrol-ngobrol itu. Nah, dikasih lagi itu. Loh, nggak cukup ini dari sini. Loh, kalau itu untuk istri lah. Kalau untuk istri nggak boleh diganggu ya. Kalau untuk istri nggak boleh diganggu. Maka orang kalau mau membeli saya itu saya nggak mau kalau uang. Tapi kalau barang biar saya terima. Kalau uang kasih pada istri, saya nggak bisa nolak. Berapapun tak terima. 2.000 saya terima. Kenapa? Saya tidak pernah melihat barang, tapi yang saya perhatikan adalah pemberian. Barang hanyalah sekedar tanda cinta. Bisa uang, bisa apalah. Bisa uang, bisa apa. Saya nggak pernah melihat rupiahnya, saya nggak pernah melihat barangnya, tapi yang saya lihat adalah pemberiannya, ketulusannya. Pemberian itu luar biasa. Barang itu hanya sekedar tanda kasih dan cinta pada seseorang. Kembali kepada umroh tadi, travel umroh Ustadz, kalau boleh ya Ustadz, diuangkan akan saya bagi kepada mereka yang memerlukan, dan sebagian tak kasihkan istri saya. Karena bagaimanapun Ustadz ya, jujur saja ya, kasus ini juga memerlukan uang Ustadz. Kalau ada itu kan lumayan Ustadz. Bang John terima kasih sudah menghubungi saya dan saya apresiasi sekali. Termasuk juga Bang Fakhrudin juga sudah menghubungi saya. Semua sudah kita sepakat, monggo dengan senang hati kami menyambut sambutan baik itu, kemudian berkoordinasi dengan Bang
Agustian Anggi Siagian. Pokoknya yang terkait dengan hukum saya serahkan pada beliau. Ya. Saya percaya pada Mas Agustian ini dan selama ini bicara atas koridor hukum. Saya pesan jangan sampai seperti LBH Ansor yang kemarin yang mohon maaf kok menyebut pribadi gitu. Saya nunggu, terima kasih Mas Farhad Abbas yang sudah mensupport saya. Saya sebenarnya ingin dapat statement dari jenengan yang biasanya statementnya kan dor gitu kan. Ya, saya belum bisa telepon, saya agak ragu ya. Nanti saya telepon nanti ditolak saya. Tapi alhamdulillah dapat info jenengan sudah memberikan support saya lewat media ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bang Farhad Abbas jagoanku. Saya ini excited sekali Mbak. Karena dulu apa? Saya merasa terasing dan merasa tersiksa seolah saya ini orang yang jelek, tidak ada harganya. Waduh susah saya. Saya ditampar sana tampar sini, terutama anak saya yang perempuan ya, yang punya pesantren di Tegal, Al-Fatih namanya Nurmia Zakia. Saya minta Nurmia Zakia dan Bunyai serta Nukman diajak podcast Bang Densu supaya imbang. Ini sudah mengarah kemana-mana. Yai Mim kemarin mendatangi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama NU di Jakarta Pusat. Kehadirannya di kantor PBNU Pusat ini untuk melaporkan perkembangan kasusnya dengan sahara tetangganya di Malang, Jawa Timur. Ia juga menceritakan dan berkonsultasi tentang langkah hukum sahara karena sahara telah menunjuk LBH Ansor di Malang sebagai kuasa hukumnya. Ia juga menyampaikan keberatannya atas pernyataan LBH Ansor Malang yang dinilainya menyerang dirinya sebagai pribadi dengan menyebutnya sebagai pribadi yang problematik. Selain menempuh langkah hukum dan organisasi, Yai Mim yang mengaku telah diusir dari kampungnya mengaku berencana akan meminta suaka politik kepada pemerintah untuk menengahi masalah terkait dirinya yang telah diusir oleh warga di kampungnya, termasuk pengurus RT. Anu Gus, niku matur nggih, kan pun rame teng medsos niku. Nggih, kok kudu izin apa istilahipun matur nggih. Sebelum niku fitnah ngoten. Nggih. Panjenengan kok kali kula lagi keberatan dengan pernyataan LBH NU Kota Malang Ansor. Kok tidak fokus pada persoalan hukum, tapi kok menyerang personal. Jadi artinya apa? Dia dalam konferensi persnya itu mengatakan bahwa Yai Mim itu problematik di mana-mana. Itu kan, saya itu nggak kenal dia, dapat dari mana dia aku problematik, terus definisi problematik itu seperti apa? Nah, saya kalau tidak matur NU kan yo keliru ya. Muzaki no sinten ngoten lho. LBH Ansor Muzaki no. Apa Gus? Ngapunten. Ya ini. Nggih. Muzaki no sinten lho asmane niku. Ini ku pernyataan ini membuat kula ini rada kaget ngoten sampeyan. Tuh, Imam Muslimin ya ini di mana-mana problematik orang itu. Kok enggak melaporkan aja apa pencemaran nama baik atau apa, itu kan persoalan hukum. Kok personal gitu loh saya. Podo-podo NU-nya ya jangan ngono lah. Terus saya mohon diingatkanlah. Dan kula mengingatkan lah kula sapa kula kan dudu apa-apa ya. Ya alhamdulillah saya sudah keluar dari. Nggih. Nggih, teman-teman. Nggih, yang penting kula sampun saged wae. Nanti nyuwun izin nih badhe wonten batangan mriki kula janjian ten mriki. Nggih. Nggih. Sebagai anak NU ya, saya itu anaknya NU. Saya itu orang NU, punya misalnya bapak sampai dengan kakek, pusatnya di PBN di sini. PBN di sini ibaratnya itu bapak saya. Jadi saya sudah viral dengan bapak kok belum sowan gitu. Alhamdulillah saya soal di PBNU dan sudah diterima dengan baik tadi. Pertama menyampaikan itu bahwa benarkah itu, dan tadi sudah saya sampaikan, sudah saya diklarifikasi dan sebagainya dan tidak ada problem. Yang kedua ini terkait dengan pengacara atau lawyernya Mbak Sahara ya, yang menunjuk LBH NU, yaitu yang ikut
ketua LBH GP Ansor yang membawa NU. Nah, saya ini kan menunjuk pengacara Go Agustian Anggi Siagian. Saya wanti-wanti kepada Mas Gusti itu agar supaya persoalannya fokus pada hukum saja. Jangan sampai menyerang pribadi, jangan sampai kesana kemari yang tidak ada hubungannya dengan hukum itu. Nah, sementara ada potongan sedikit perkataan atau pernyataan dari Pak Muzaki itu yang menurut saya semoga salah ya apa ya. Nanti kalau saya minta maaf Pak Muzaki ya. Nah, ini Pak Muzaki kok mengatakan bahwa Yai Mim itu dilaporkan orang ini problematik gitu loh. Problematik itu kan apa? Saya mohon maaf, mungkin saya salah. Nah, ini mengganggu saya. Jadi pernyataan ini mengganggu saya. Nah, oleh karena saya tidak bisa menegur ya, saya bukan apa-apa. Saya sampaikan pada PBNU. Kenapa? Karena beliau membawa NU, yaitu LBH GP Ansor cabang Malang ya. Nah, itu saya sampaikan pada sekretariat tadi dan sudah diterima laporannya. Ya, semoga segera mendapatkan teguran ya. Karena bagaimana mengganggu lah itu problematik itu kan. Mohon ya Allah, saya dikatakan problematik itu kan panjang penjelasannya. Saya tidak menuntut apa-apa ya sudah, yang penting diingatkan. Sangat baik sekali. Beliau merespon sangat baik sekali dan segera akan ditindaklanjuti laporan saya itu. Jadi laporan saya dan soal saya ke sini sangat disambut dengan baik. Langsung mulai dari depan ini tadi luar biasa. NU luar biasa. Ini rumah saya itu. Jadi saya kalau ke Jakarta ya ini rumah saya. Kalau misalnya kalau di Alia Cekini di hotel atau di Istana Al-Habsyi ke sini. Jadi saya Habib Alikwita di Istana Al-Habsyi, lalu kalau di hotel Alia Cekini dan atau di sini di kantor PBNU ini rumah saya. Jadi gini, saya nggak peduli sekarang ini Pak RT monggo silahkan, mau Pak Sofyan disuruh parkir di depan musola, mau parkir di depan rumah Pak RT monggo, di pinggiran jalan monggo, karena saya sudah diusir dan sebentar lagi saya akan mengurus suaka politik ke Australia. Kemarin saya ditawari Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim, Yai Mim tinggal di sini aja gitu. Ngapain? Aku cinta Indonesia. Ini sering ke Malaysia, Mbak. Untuk Yai Mim ini sering. Iya, saya mau balik Malaysia saya ini. Untuk menemui, maksudnya ada kumpul ulama setiap tahun ada agenda kumpul ulama, dan biasanya dari kami dicampur dari raja-raja itu kasih hadiah, termasuk Tuan ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Gubernur-gubernur Kelantan mesti kasih kita, akhirnya kita kumpul di situ. Jadi kami hubungannya dengan Malaysia sangat baik sekali. Nah, aku ditawari pindah ke warga negara apa? Emang nggak, saya cinta Indonesia, aku Indonesia ini darah dagingku. Nah, saya habis ini akan mengurus suaka politik atas pengusiran Pak RT dan 25 RT RW, bahkan juga lurah kan. Pak Lurah mengatakan saya itu bukan warga situ. Artinya aku ki warga Karangbesuki katanya. Artinya Pak Lurah pun mengusir saya dari lingkungan situ. Saya akan minta suaka politik, suaka ke pemerintah kedutaan. Mengejutkan, alasan pemilik travel umroh memberikan Yai Mim dan istrinya umroh gratis. Lantas, seperti apa pula kuasa hukum Yai Mim menjelaskan perkembangan laporan polisinya atas tetangganya Sahara? Langkah hukum kini sama-sama ditempuh oleh Yai Mim dan Sahara. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa prahara yang terjadi dengan Sahara tetangga dekatnya telah merugikan nama baiknya. Ketegangan yang terjadi akibat konflik antara keduanya pun kian meruncing, pasca Sahara juga menempuh langkah hukum. Namun, Yai Mim menilai banyak framing di sosial media yang diduga telah mencemarkan nama baiknya. Karena itulah, pihak Yai Mim terpaksa menempuh jalur hukum pula.
Kuasa hukum Yaimim memastikan bahwa laporan polisi sudah dilayangkan beberapa waktu lalu. Namun, diungkapkan pula bahwa pemeriksaan terhadap Yaimim selaku saksi pelapor yang seharusnya dilakukan 2 hari lalu terpaksa ditunda karena posisi Yaimim masih berada di luar kota. Dalam laporan Yaimim, fokus utamanya adalah pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konten digital yang dianggap merugikan, termasuk dugaan persekusi terhadap Yaimim, akan diproses dalam laporan polisi terpisah. Menurut pihak Yaimim, langkah hukum ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tapi soal harga diri, reputasi, nama baik, dan martabat seorang tokoh pendidikan yang telah lanjut usia, menurut kuasa hukum, diduga telah diinjak-injak. Sementara itu, upaya mediasi yang diinisiasi oleh aparatur pemerintahan berujung gagal tak membuahkan hasil. Undangan dinilai pihak Yaimim datang terlalu mendadak, sehingga baik Yaimim maupun kuasa hukumnya tidak bisa hadir. Kita sudah melaporkan itu beberapa waktu lalu. Seharusnya hari ini beliau, klien kami diperiksa. Cuma karena posisi saya juga masih di luar kota, klien saya juga di luar kota, sehingga kita belum bisa hari ini, sehingga dilakukan pemeriksaan nanti hari Selasa minggu depan. Kan saya fokusnya ke Undang-Undang ITE. Ini baru 1 LP, Mbak. Nanti ada LP baru yang menyusul. Jadi kemarin oknum-oknum yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang melakukan persekusi terhadap klien kami, itu pun akan kami proses. Kerugian ini boleh katakan tidak bisa ditakar ya, karena ini berbicara reputasi, nama baik, harkat dan martabatnya dilecehkan, direndahkan, dan diinjak-injak. Apalagi beliau orang tua, kita hidup dalam budaya di Indonesia, budaya ketimuran yang kita harus menghormati, menghargai satu sama lain. Ternyata klien saya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. Bayangkan kalau itu dialami orang tua kita, bagaimana kita harus bersikap. Belum ada mediasi dan tidak ada mediasi, belum tercapai, karena kemarin kami ada menerima undangan. Kemarin atau 2 hari lalu saya lupa ya. Saya jadi menerima undangan dari aparatur pemerintahan lah ya, bukan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dilakukan mediasi. Saya terima undangan jam 5 pagi itu dilakukan mediasi jam 3 sore. Bagi saya ini kan terlalu mepet. Saya tidak tahu berjalan atau tidak, yang jelas pihak kami kan tidak hadir. Prinsipal saya tidak hadir, kami dari tim kuasa hukum juga tidak hadir. Mengejutkan, penjelasan kuasa hukum Yaimim terkait laporan polisinya atas Sahara. Lantas, seperti apa pula tingginya dukungan Farhad Abbas atas Yaimim hingga siap mensomasi Sahara? Di tengah prahara panas mantan dosen UIN Malang Yaimim versus tetangganya Sahara, praktisi hukum Farhad Abbas mengambil posisi membela Yaimim. Farhad Abbas mengaku akan pasang badan untuk Yaimim, karena apapun yang terjadi Yaimim adalah orang tua yang harus dibela, serta Farhad Abbas yakin pembelaannya nanti akan mendapat banyak dukungan. Menurut Farhad Abbas, Yaimim akan mendapatkan hati dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, dan Sahara akan menyesal nantinya. Bahkan menurut Farhad Abbas, Sahara dan suami adalah orang yang gagal menjalin hubungan baik dengan tetangga. Farhad Abbas bahkan akan mensomasi Sahara dan gengnya jika Sahara tidak mencium kaki Yaimim sebagai tanda bahwa Sahara dan suaminya adalah orang baik dan menyesali perbuatannya. Tapi kalau tidak mencium kaki Yaimim, maka Farhad Abbas tetap akan menilai mereka bukan orang baik. Dengan saya ngomong aja nggak perlu Yaimim ketemu saya, kan saya membantu beliau gitu. Omongan saya kan orang dengar, kan orang kan pada nunggu Farhad ngomong apa. Saya berpikir ya orang tua. Kalau orang tua itu ya lewat sopan. Ini kan norma sosial, norma susila. Ya kalau memang Pak Yaimim di rumahnya buka baju ya jangan lewat situ. Kecuali dia telanjang di rumah orang di tengah jalan. Kalau di rumah dia kan itu urusannya dia. Saya yakin Yaimim akan dapat hati dan dapat dukungan seluruh Indonesia. Dan pasangan Sahara itu akan menyesal dan mereka akan jadi catatan sejarah bahwa mereka adalah orang yang gagal menjalin hubungan pertetanggaan.
termasuk dukungan dari abang sendiri bang ya? Saya pasang badan buat Yaimin. Apapun yang terjadi, Yaimin itu adalah orang tua yang harus kita bela. Nggak perlu Yaimin ketemu saya, nggak perlu tanda tangan kuasa jadi lawyer segala macam, saya bela. Dan saya yakin pembelaan saya nanti akan mendapat dukungan juga, orang akan senang kita membela. Karena para Abbas pembela kaum benar, pembela kaum lemah. Nggak pernah saya bela orang yang aneh-aneh. Saya somasi lah, saya mewakili Yaimin, saya somasi mereka. Minta maaf cepat kalau perlu cium kakinya Yaimin, ya kan? Baru saya percaya kalian orang baik. Tapi kalau tidak, tetap aja kalian adalah penjahat-penjahat yang harus kita lawan. Ini lawan Kiai loh. Podcast Sarah, gimana kamu tuh, Bang? makin melawan, kalian makin melawan, kalian makin kalah. Dan kalian makin salah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.